Oke, install ulang Windows 10 di komputer di tahun 2020 itu ya nggak masalah teman ya. Mungkin kalau misalnya kalian pikir di sini 2020 ini udah zamannya Windows 11. Sebenarnya bukan itu tolak ukurnya. Jadi tolak ukurnya adalah kemampuan dari PC. Nah, bayangkan kalau misalnya di sini adalah PC lama kan. Lalu di sini kalian install Windows terbaru gitu, Windows 11 kayak gitu. Sedangkan sebenarnya di sini untuk dari segi spesifikasi dia tidak mendukung. Maka dari itu di sinilah teman-teman. Jadi eh, versi terbaru itu bukan tolok ukur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya versi terbaru itu memang dirasa cukup berat dan ada beberapa hal yang tidak terpenuhi. Misalnya kalau Windows 11 itu kan ada yang ppm dan beberapa persyaratan lainnya. Ya, jadi nggak perlu harus install yang sama gitu ya. Walaupun di sini kalau misalnya kalian lihat di beberapa media di news Windows 10 dihentikan update-nya teman-teman ya. Jadi pengguna Windows 10 yang sudah memiliki perangkat yang mumpuni bisa langsung berpindah ke Windows 11 ya, langsung update. Nah, kalau yang enggak ya dia mentok di sini ya Windows 10. Lalu apakah dengan adanya penghentian update itu nantinya untuk Windows 10-nya itu nggak bisa gitu ya, atau nggak bisa dijalankan? Ya enggak teman-teman, jadi tetap ya, jadi walaupun di sini tuh upgrade-nya itu udah berhenti, tapi tetap aja kalian bisa menggunakannya. Lalu proses instalasi di sini install ulang ya teman-teman ya. Misalnya di sini SSD kalian mau ganti nih, kan rusak, misalnya rusak ganti baru gitu ya. Ganti baru gitu kan. Kan kalian perlu install ulang. Terus yang kedua, case yang kedua, misalnya terjadi permasalahan di software yang itu kalian susah mendeteksinya dan menyebabkan error terus kayak gitu ya. Kayak gitu, atau adanya virus dan lain sebagainya gitu ya, perlu diinstal ulang. Nah, itu yang kedua ya, case nomor 2. Nah, tapi biasanya yang paling sering ya case pertama ya, kalau misalnya di situ SSD udah rusak kayak gitu kan. Misalnya kalian itu sama seperti aku di sini, konsepnya kalian jadikan SSD satu SSD yang khusus untuk sistem kayak gitu. Kalau misalnya pas rusak ya, ya rusaknya bertahun-tahun ya teman ya. Jadi nggak setahun sekali ganti, nggak ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan lisensi yang ada di situ ya? Tenang aja, untuk lisensinya itu dia akan kedeteksi perangkat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di situ kalian itu OM ya, udah terinstall OM, jadi bawaan dari motherboard itu sudah ada gitu ya teman-teman ya. Di situ kalau misalnya sewaktu-waktu kalian mau install ulang lagi dengan versi yang sama ya, itu kalian tidak perlu mikirin lagi masukkan lisensi kode gitu ya teman-teman, karena itu akan otomatis nanti setelah proses instalasi selesai. Oke, lalu ini kalau kalian lihat ini sudah masuk ke tahap install ya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai dari awal deh ya, karena memang instalasi Windows itu tidak so sulit ya teman-teman ya, tidak sulit. Ini gampang banget karena sudah ada interface user interface yang cukup dapat dipahami ya, grafikal kayak gini. Ini kita upload dulu ya teman-teman, seperti itu. Kita akan mulai dari awal nih. Nah, pastikan yang pertama di sini ya, kita akan masuk ke BIOS dulu teman-teman. F2. Oke, ini kita matikan dulu teman-teman. Jadi kita akan dari explain dari awal ya. Jadi yang penting di sini kalian itu punya bootable-nya. Ya, bootable itu ada dua, disk. Tapi kalau misalnya kalian pakai disk itu kalian perlu ada DVD drive ya untuk membaca disk tersebut gitu ya. Tapi kalau biasanya sekarang udah banyak yang pakai flash disk ya. Pakai flash disk dan caranya pun cukup gampang. Pastikan koneksi internet kalian itu ada teman-teman ya. Jadi kalau enggak ya kalian bisa order di tempat-tempat tertentu yang dia itu buat bootable kayak gitu ya. Karena memang paling enggak itu 4 GB lah. Paling enggak kalau misalnya di situ kalian itu ada koneksi internet, kalian bisa langsung buat. Sediakan aja untuk flash disknya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa langsung menuju ke Google, kalian cari aja di situ download Windows 10 ISO. Nah, nanti di situ kalian langsung pilih aja ke Microsoft ya, web microsoft.com-nya. Biasanya yang di paling atas gitu ya. Nah, nanti itu akan diarahkan kalian itu akan pakai media installation. Ini ya teman-teman ya. Kalian bisa cari kalian bisa cari di Google. Ini biar gampang ya, Windows 10 ISO download. Nah, di sini di paling atas ini ada download Windows
this image. Nah, di situ memang di sini ada banyak ya teman-teman. Aku biasanya akan nyarankan di sini. Memang sekarang sudah dia tidak menyediakan langsung download ISO-nya, jadi kita perlu untuk buat sendiri teman-teman ya. Nah, jadi buat sendiri pakai software yang sudah disediakan oleh si Microsoft ini. Nah, di sini ya, misalnya di sini multi ISO confirm. Oke. Kita pilih nih misalnya di sini nih. Oke, confirm. Oke, di sini buat kalian yang mau buat sendiri ya, ini kalian bisa download ISO-nya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian itu downloadnya pakai komputer Windows, teman-teman, ya, pakai komputer Windows biasanya nanti tidak diarahkan ke sini ya. Tidak diarahkan ke ISO ini, tetapi kalian akan diarahkan untuk pakai media creation tool.exe. Nah, nanti itu kalian install software tersebut di PC Windows kalian gitu ya, teman-teman. Nah, nanti stepnya gampang banget. Nanti di situ pokoknya sudah ada petunjuknya. Kalian tinggal next aja nanti seperti itu. Next biasanya cuman gitu aja. Nanti tinggal kalian itu masukkan flash disk kosongnya itu di situ. Nanti otomatis untuk softwarenya tersebut akan ngedeteksi flash disk kosongnya. Nah, nanti tinggal download ya. Nanti proses download itu nanti akan dibuatkan langsung bootable-nya dengan menggunakan software tersebut. Jadi itu lebih gampang ya teman-teman. Jadi nggak perlu pengaturan lainnya, udah dibuatkan langsung gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa langsung cabut, langsung kalian melakukan instalasi di PC target. Nah, enaknya itu software ketika kalian itu buat satu kali nanti bisa digunakan seterusnya ya teman-teman, seperti itu. Cuman satu flash disk biasanya hanya bisa untuk satu aja gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada sih untuk cara-cara untuk satu flash disk itu bisa beberapa sistem operasi, tapi di situ saat ini saya belum menyarankan hal itu. Jadi saya belum dapat memverifikasi secara langsung apakah itu aman atau tidak, sehingga di situ kita menyarankan beberapa yang sudah kita coba ya teman-teman, seperti itu, dan kita sudah riset bahwa software itu setidaknya itu agak lebih aman gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau untuk software yang dari Microsoft ini jelas ya teman-temannya, itu sudah dipersiapkan dari Microsoftnya, jadi insya Allah aman. Nah, kalau misalnya kalian itu downloadnya pakai non Windows ya, dan kalian downloadnya pakai itu tadi ya, misalnya komputer Linux ataupun di sini smartphone gitu ya, nanti akan diarahkan ke download itu tadi ya, ISO yang sudah tak perlihatkan tadi. Nah, nanti kalian bisa buat bootable pakai Rufus ataupun pakai Balena Etcher gitu ya. Dua itu biasanya yang biasa tak buat itu. Atau kalian bisa buat sendiri. Kita pernah bahas juga di Rahman Cyber Channel ya, tapi ya teman-teman, untuk komputer ini bisa jalan itu ada software, ada hardware gitu ya teman-teman. Software itu yang kita bahas sekarang ini gitu. Gitu. Jadi kalian bebas mau pakai Windows, pakai Linux dan lain sebagainya. Kalau misalnya di situ kalian tidak memiliki lisensi ya, di situ kalian bisa pakai Linux yang memang gratis ya teman-teman, seperti itu. Kita juga pernah bahas di channel yang sebelah, kita bahas beberapa distro Linux yang sudah pernah kita coba. Apakah satu PC ini bisa kita install beberapa sistem operasi? Jawabnya adalah bisa banget. Di sini saya lebih menyarankan kalau misalnya di sini kalian pengen coba beberapa gitu ya paling nggak 2 atau 3 gitu ya. Biasanya di sini rata-rata PC zaman sekarang itu dia punya 4 jalur SATA ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian bisa manfaatkan itu kalau misalnya kalian mau, atau kalian bisa copot-copot gitu ya. Cuman lebih bagusnya kalau misalnya kalian itu sudah pasang di sini ya, paling nggak ya 2 lah ya, 2 sistem operasi gitu ya, Linux, Windows gitu ya, misalnya seperti itu. Nanti kalian bisa switch. Walaupun dalam satu penyimpanan, entah itu HDD ataupun SSD, itu dia bisa di split ya teman-teman, artinya mau diinstal 2 sistem operasi di sini biasanya dual boot ya itu. Tapi aku biasanya menyarankan kalian punya 2 SSD, yang satu itu SSD misalnya sistem operasi 1, satunya sistem operasi 2. Jadi itu akan lebih gampang lagi. Nah, kalau misalnya kalian mau pindah komputer, tinggal kalian cabut aja di situ, nanti kalian langsung pindah. Seperti itu bisa, kita pernah coba di situ dan itu benar-benar lebih fleksibel teman. Jadi tidak usah takut untuk eksperimen apapun di sini.
Yang terpenting di sini dasarnya adalah ketika kalian itu install sistem operasi di sebuah drive kayak gini, kalau misalnya drive-nya bermasalah ya sudah gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalian perlu install lagi gitu ya, di drive yang baru. Seperti itu. Dan kalau misalnya di sini kalian pengen install lebih dari satu uh, OS, itu jawabnya adalah bisa banget. Lalu kalau misalnya mau pindah-pindah gitu ya, di sini pindah ke komputer lain gitu ya. Ini yang lebih mudah yang misalnya komputer Linux ya, karena Linux itu udah ada lisensinya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar open source gitu ya. Sehingga ketika kalian itu mau pindahkan dari satu PC ke PC yang lain ya, itu akan jauh lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Seperti itu, tinggal kalian cabut aja di situ SSD-nya. Nah itu enaknya kalau satu SSD itu digunakan untuk sistem, dan juga itu akan jauh lebih awet. Oke, nah sekarang kembali ke Windows ya. Jadi di sini kita akan coba instalasi ke Windows-nya. Sebenarnya di sini pembahasan ini itu tidak ke Windows-nya tentunya. Titik beratnya itu adalah ke pengenalan di sini ya. Jadi untuk hardware di PC gitu ya, ini adalah di sistem operasinya. Di sini tidak ngebahas lebih lanjut tentang sistem operasi, karena di sistem operasi kita bahasnya di channel Rama Cyber ataupun di Quick Search. Seperti itu. Sedangkan untuk yang ini tuh fokus ke hardware. Oke, langsung aja di situ. Anggap aja udah ya, kalian udah punya satu installer untuk bootable-nya. Kalian bisa langsung pasang saja di situ di port USB. Nah, di sini adalah satu pengalaman yang penting ya teman-teman ya. Jadi terkadang itu untuk jalur USB kayak gini tuh ada yang rusak gitu ya teman-teman. Dan biasanya yang cukup awet ya, yang awet itu biasanya yang belakang. Karena yang belakang itu ada jalur yang langsung dia itu ke motherboard teman-teman. Biasanya itu yang awet. Sehingga di sini kalau untuk yang ini kan tambahan nih teman-teman ya, yang di depan gitu ya, biasanya tambahan, dan ada kabel tersendiri yang harus ditancapkan di motherboard. Jadi itu melalui kabel, dan untuk transfer datanya pun juga itu akan jauh lebih optimal ketika kalian menggunakan yang di belakang ya teman-teman ya, yang dia itu langsung ke motherboard itu ya, port USB-nya itu akan jauh lebih efisien. Nah di situ kalau misalnya untuk transfer data, tak saranin kalian ke belakang. Dan kalau misalnya di situ untuk wifi, bluetooth dan lain sebagainya, kalian bisa taruh di depan. Kalau misalnya di belakang kan udah nggak cukup. Nah itu sih teman-teman ya, sehingga nantinya untuk perangkat kalian itu akan lebih stabil teman-teman ya. Itu kecuali kalau misalnya PC kalian itu misalnya dalam keadaan yang performanya masih baru kayak gitu ya, dan belum ada kerusakan. Biasanya ada kerusakan itu biasanya kalau sering tidak kedeteksi, ataupun di situ jalurnya itu malah jadi apa ya, error kayak gitu ya teman-teman ya biasanya. Jadi kayak ada malfungsi gitu ya biasanya teman-teman. Nah tetapi kalau di belakang itu sangat jarang sekali. Biasanya yang di depan seringnya gitu ya, yang dia itu langsung bawaan kayak gini tuh bawaan casing. Nah lalu Bang, apakah tidak memungkinkan kalau misalnya kita pakai data di sini? Ya memungkinkan teman-teman ya. Itu tadi kan hanya saran saja, opsional gitu ya teman-teman. Karena pada kenyataannya juga ini ya bisa teman-teman ya, bisa. Apalagi kalau misalnya komputer kalian ya di situ lagi ganti casing yang baru. Seperti itu gitu ya teman-teman. Di beberapa kasus kadang ada yang harus install driver teman-teman, seperti itu yang di depan ya, yang di depan. Biasanya yang PC-PC yang agak lebih mahal biasanya kayak gitu ya, ada yang harus pakai driver untuk bisa ngedeteksi secara maksimal gitu ya, karena di situ memang cut. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan kembali ke sini, kita pasang di situ. Setelah itu ya, dalam kondisi dipasang, kita akan masuk ke BIOS dulu yang pertama. Kita hidupkan dulu di sini. Oke, komputer. Pastikan di sini kalian langsung tekan F2 ya, F2. Itu F2 atau delete biasanya teman-teman ya. Cepet ya biasanya, sebelum kalau pas kalian tekan langsung F2. Nanti di sini kalian akan masuk ke BIOS. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini BIOS-nya. Secara default BIOS ini adalah utama teman-teman. Kalau misalnya di situ PC kalian itu belum diinstal sistem operasi, ya nanti ketika kalian itu nyalakan PC, dia akan masuk ke BIOS. Nah, dan tampilan BIOS-nya ini itu berbeda-beda tiap PC.
berbeda-beda. Ini bisa berbeda dengan PC kalian gitu. Jadi nggak usah terlalu bingung ya teman-teman ya. Di sini yang aku pakai adalah Asus eh, H61M kali yang lama ya tutup. H61MC. Kalian bisa cari di situ karena di sini itu untuk motherboardnya adalah motherboard yang dipergunakan untuk Intel i3 generasi ketiga. Nah ini ya, Intel i3 generasi ketiga, kalian bisa lihat di sini. Jadi di BIOS itu biasanya akan memuat informasi tentang perangkat kalian ya, perangkat keras di sini hardware. Nah di sini kalian bisa lihat ini ada temperatur ya. Ini tak tekankan ya, ini berbeda-beda tiap PC ya teman-teman ya, seperti itu. Tiap PC berbeda-beda. Biasanya yang sensornya itu masih oke, ini akan ngedetek semua nih, termasuk kecepatan dari CPU fan yang ada ini, CPU ini ya kipasnya, ini 61632 rpm tuh. Ini voltage-nya ya teman-teman ya, CPU-nya segini, temperaturnya nih teman-teman, kalian bisa lihat ini 89, ini bukan Celsius tapi Fahrenheit ya. Untuk Celsiusnya segini teman-teman. Ini dalam kondisi kalau kalian lihat di sini, ini kebuka ya. Kelemahan dari casing yang dibuka kayak gini tuh memang debu ya teman-teman ya, biasanya kalian perlu rutin untuk membersihkan itu. Nah tetapi di sini kelebihannya ya ini ya teman-teman ya, untuk sirkulasi udaranya ya, jadi lebih baik. Nah gitu sih teman-teman ya itu. Nah tetapi kalian perlu hati-hati juga ya, di sini aku ada alas. Jadi kalau misalnya di situ langsung ke lantai, biasanya kalau kalian itu pegang-pegang di sini ya, kan ini nggak ditutup juga ya, itu nyetrum ya. Walaupun ini ditutup sekalipun juga, ini kalau materialnya material bukan plastik kayak gini, dia akan bisa nyetrum ya. Tidak terlalu besar sih, cuman mengagetkan aja gitu, langsung zet gitu ya, zet. Nah seperti itu. Jadi clock ya, terus total memorinya 8 MB, 8000 berarti 8 GB ya teman-teman, DDR3 ya teman-teman. Jadi di sini informasi DDR-nya, kita di komputer ini tuh DDR3, bayangkan ini seberapa lamanya gitu ya komputer ini ada gitu ya. Dan speednya adalah 3300 MHz. Alright, dan ini adalah informasi BIOS-nya. Oke, dan untuk Asus UEFI BIOS ini, bawaan Asus ini, dia ada pengaturan juga untuk Q-fan. Jadi Q-fan itu dia adalah fan yang ada di sini nih. Nah itu. Jadi oke, kita ganti ya. Tadi kehabisan space kita. Jadi ini ada yang namanya boot priority. Jadi kalau misalnya di situ komputer kalian itu terdapat ya beberapa sistem operasi, kalian bisa atur di sini mana yang prioritas. Nah seperti itu. Dan kalau misalnya di situ kalian itu mau masuk, misalnya di situ ada Windows dan Linux, nah maka di situ kalau misalnya di minggu kalian itu, di seminggu itu kalian itu mau fokus ke Windows ya, kalian bisa atur boot priority-nya ke SSD yang itu Windows misalnya, seperti itu ya. Itu caraku ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya di Linux ya Linux, seperti itu untuk boot priority-nya nanti akan diprioritaskan di sininya gitu ya teman-teman. Yang mana yang mau di atas nih. Nah ini ada posisinya teman-teman. Ini posisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah lalu cara mengaturnya itu gimana gitu ya? Karena di sini tuh kita ini kan langsungan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian klik di bagian sini tuh nanti kita kalau diklik itu akan langsung ke drive itu. Misalnya di situ kalian itu mau menjalankan Linux ya, kalian bisa pilih yang mana yang ada Linux-nya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau mengatur urutan, kalian bisa langsung aja drag and drop yang ada di situ. Nah, tetapi di sini kalau kalian pengen lebih detail, kalian bisa langsung menuju ke advanced mode biasanya gitu ya. Advanced mode di sini. Nah, biasanya di advanced mode ini agak mirip-mirip ya, teman-teman ya. Agak mirip-mirip dari satu interface-nya lah, teman-teman ya, dari satu motherboard ke motherboard yang lain. Kalau yang tadi kan itu tampilan yang ya kayak papan informasi gitu ya, simple. Nah di sini ada main, terus ada AI tweaker. Nah ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Terus ada advance, monitor, dan ini boot, dan ini tool. Nah seperti itu. Biasanya yang mirip-mirip itu ada main, bagian main ini, terus bagian advance ya, biasanya itu untuk ngatur konfigurasi CPU. Misalnya seperti ini kita bisa ngelihat
spesifikasi secara langsung juga, dan di sini kita bisa mengatur beberapa fitur-fitur dari perangkat keras yang kita miliki ya. Jadi misalnya di sini ada hyper threading nih, nah ini di enable kayak gitu. Nah tetapi ini perlu pengetahuan yang lebih spesifik di sini. Nah biasanya cara aku belajar itu adalah seperti ini nih teman-teman. Misalnya di sini aku nggak tahu nih, aku nggak tahu ini itu apa nih, execute disable bit. Sekarang akan lebih gampang ya. Sekarang itu lebih gampang, apalagi dengan adanya AI kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Saya rasa untuk yang seperti ini bisa jauh lebih cepat ya. Kalian misalnya ini kan udah kebanyakan udah pada punya smartphone ya gitu ya. Ini tuh apa gitu ya, misalnya aktif prosesor apa kayak gitu, nanti bisa langsung ditanyakan ke situ, atau kalian bisa langsung cari di Google kayak gitu ya, udah ada seperti itu. Masuk ini hyperthreading kayak gini. Nah, fitur yang memungkinkan ini ya teman-teman. Di sini biasanya udah ada. Nah, ini ya. Ini ada keterangannya nih. Oke, kita bisa back di sini. Terus ini ada SATA configuration. Nah, ini biasanya ada salah satu syarat yang dulu pernah kita bahas di Chrome OS ya. Kalau misalnya di sini perangkat kalian itu mau diinstal Chrome OS, biasanya ini kalian perlu mengaktifkan virtualisasinya ini di sini. Nah, di sini ketika kalian enable kayak gini, maka di situ prosesor kalian itu akan mengaktifkan virtualisasinya. Dan ini menjadi syarat ya, kalau misalnya kalian itu mau menjalankan sistem operasi yang di situ tuh kayak virtual machine-nya gitu ya, teman-teman. Virtual teknologi virtual yang digunakan Chrome OS kayak gitu ya, ketika dia mau menjalankan kayak virtualisasi Linux di dalamnya gitu ya. Itu yang biasanya diutek-utek ya di sekitaran itu ya, bagian CPU configuration. Ini untuk ya USB controlnya di bagian sini, onboard device, front panel. Nah itu jarang diutek-utek ya di situ teman-teman ya, jarang sekali diutek-utek ya. Ini untuk monitoringnya teman-teman, sama kayak yang di situ. Terus ini bagian bootingnya. Nah ini yang sering diutek-utek di bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian itu mau ngatur misalnya di sini ya, wait for F1 if error. Jadi kalau misalnya di komputer kalian, PC kalian itu ada error, maka dia akan ada tidak langsung masuk ke PC ya teman-teman ya. Jadi tidak masuk ke sistem operasi, tetapi dia akan ke F1 ini teman. Jadi kayak peringatan error yang kalian harus masuk ke BIOS. Nah ini tak enable ya di sini seperti ini biasanya. Jadi standarnya di enable. Nah kita bisa ke bawah kayak gini. Nah di sini nih teman-teman ya, jadi ada hard drive BBS priorities. Kalian bisa klik pada bagian ini, maka di bagian sini akan ada sesuai dengan drive atau SSD atau hard disk yang dia itu terdeteksi di komputer kalian. Nah ini ada dua ya. Jadi ini adalah yang kita masukkan tadi teman-teman. Jadi installer ya teman-teman ya, bootable-nya itu biasanya kita letakkan di pertama nih. Jadi biar tidak masuk ke drive-nya. Kecuali kalau drive-nya itu dia tidak ada bootnya ya tentunya, tidak ada sistem operasinya, artinya kalian baru beli kayak gitu ya. Di sini kalian tinggal colokkan aja, biasanya udah langsung dia akan ngedeteksi yang ada sistem operasinya kayak gitu sih. Nah tapi kalau misalnya pas itu gagal gitu ya teman-teman ya, kalian bisa langsung di sini nih. Nah ini kalian bisa atur, diklik. Nah ini kalian atur nih yang pertama itu yang mana, seperti itu. Kalau udah kita back. Nah, maka di sini kalian bisa lihat di bagian sini, ini ada urutannya nih teman-teman ya. Jadi urutannya seperti ini nih. Ini boot off rate-nya, kalian bisa langsung klik aja di sini kalau misalnya kalian mau booting ke sini atau ke sini atau ke sini. Sama kayak yang di tampilan tadi ya di awal gitu ya. Yang lebih simpel tadi. Kalian tinggal klik. Nah, di bagian sini nih kalian bisa lihat ini urutannya yang dari 1 2 3. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lihat ini Lexar, terus ini yang kedua ini juga sama, tapi yang UEFI, terus yang ketiga baru ke drive-nya. Nah, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Dan di bagian atas kalau ini ya, yang penting tuh ini, yang ini ya bootnya. Ini kalian bisa atur ke situ kalau mau instalasi OS. Nah, selanjutnya ke atas ini, yang atas itu kalau misalnya kalian biasanya mau install Windows 11, Secure Boot itu merupakan salah satu keseharusan ya teman-teman ya di sini.
Jadi ini enable secure boot ya, termasuk di sini untuk CSM itu yang dia mendukung lama ya. Ini tidak hanya UEFI doang, tapi legacy atau yang mode lawas gitu ya, itu juga mendukung. Oke, sudah seperti itu teman-teman. Bang, lalu kalau misalnya di sini PC-nya itu agar bisa syarat Windows 11 bagaimana bang? Itu tergantung dari motherboard kalian sih teman-teman ya, support atau tidaknya motherboard ya yang jadi patokannya gitu ya. Gitu, kalau yang sekarang kebanyakan sudah ada ya untuk itu, jadi emang sudah ready ya kebanyakan yang motherboard keluaran sekarang gitu ya teman-teman, 2025 ini. Nah, di bagian security di sini ini adalah bagian kalau saya kalian itu mau agar di sini itu di bagian BIOS-nya itu dia tidak diutak-utak orang ya, tidak gampang diutak-utak orang, kalian bisa kasih password gitu ya teman-teman, seperti itu ya, username password. Tetapi kelemahannya adalah kalau kalian lupa ya, jadi usahakan di sini jangan lupa gitu. Dan oh ya, ini di bagian bawah ini adalah informasi ini ya teman-teman ya, BIOS-nya American Megatrend INC. Loh bang, itu kan AMI, loh kok beda sama punyaku ya? Itu tadi ya teman-teman ya, itu kayak di sini tuh dia Asus ini dia buat tampilan sendiri ya untuk mempermudah usernya ya, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak langsung mentah-mentahan dari Amerika Megatrend ini ya teman-teman, seperti itu. Oke gitu. Sayang sekali di sini tidak ada TPM-nya teman-teman punya aku. Oke, di sini kalau untuk ini adalah tool, ini pernah kita bahas sepertinya teman-teman ya. Di sini ada, tapi kalau ini aku belum pernah pakai ini ya. Ini ada Z Flash 2. Jadi kalau misalnya mau upgrade BIOS ya teman-teman, seperti itu. Oh ya, kalau sudah di sini tinggal kita exit ya, exit, dan langsung jangan lupa di sini kalian save and reset ini. Yes. Oke, maka dia akan langsung booting ke situ ya, ke flash disk kalian. Oke, dan langsung setelah ini, setelah ini nanti kita akan percepat aja ya teman-teman ya, percepat. Karena fokus dari pembahasan ini sebenarnya bukan di sininya, di instalasi Windows-nya, tetapi di yang tadi kita sampaikan ke teman-teman semuanya, terutama buat kalian yang memang baru atau belum terbiasa ya, belum terbiasa pakai PC seperti itu. Oke, proses instalasi. Oke, nah lalu dia akan langsung muncul kayak gini. Di sini kalian bisa pilih default aja kayak gini. Biar aku default teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen itu bahasa Indonesia gitu-gitu, kalian bisa pilih di sini. Alright, ini keyboardnya defaultnya US ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dipindah-pindah, kecuali kalau kalian itu mau pakai bahasa lain, misalnya bahasa Arab kayak gitu ya. Itu kalian bisa aturnya di sini nih teman-teman ya, di sini. Oke, jadi biar nggak bingung ya. Jadi awal-awalnya itu kalian bisa ngatur bahasa dan lain sebagainya di sini. Tinggal peruntukannya mau kalian gunakan seperti apa. Kalau kalian itu mau, kalian misalnya tahu bahasa Arab dan kalian biasa bahasa Arab kayak gitu ya, kalian bisa ubahnya di sini semua. Kalian bisa pilih language-nya, time sama keyboard. Karena beda ya teman-teman ya, beda US dan Arab itu udah beda. Kalau misalnya yang lain-lainnya itu juga ada yang Jepang dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ini akan lebih gampang ketika kalian itu atur sejak awal di sini. Nah, kalau sudah di sini ya, kita next. Oke, install now. Sudah, setup starting. Nah, ini important nih. Ini penting teman-teman. Jadi kalau misalnya di situ kalian itu install ulang ya. Install ulang, misalnya beda SSD pun ya, teman-teman ya. Itu di sini udah dikasih tahu nih dari Windows-nya. Jika kalian itu reinstalling Windows ya, jadi kalian itu pilih I don't have a product key. Jadi kalian tidak perlu bingung masalah ini nih. Kalian cari-cari product key. Jangan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian reinstall ya, jadi jangan masukkan product key gitu ya teman-teman ya. Nanti akan bentrok. Jadi kalau misalnya di sini ini kalau udah ini ya, karena udah tercatat nih motherboard kalian nih seperti itu, kalian tinggal I don't have product key seperti ini aja teman-teman ya. Jadi sesuai ya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya itu first time ya, jadi kalau kalian itu baru, itu komputer baru kayak gitu ya, nah kalian perlu masukkan produk key-nya gitu yang kalian beli dari paket pembelian biasanya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya itu udah ada ya, udah ada
Windowsnya langsung, ya sudah. Jadi kalian tinggal masukkan aja produk key-nya gitu ya, yang OM kayak gitu ya. Gitu bro. Oke, I don't have a product key. Nice. Oke, dan ini pastikan kalian pilih yang sesuai ya teman-teman ya. Sudah, next. Kadang kan ada yang enterprise kayak gitu ya teman-teman ya, ada yang enterprise. Jadi sesuai, karena ini tadi kita kan cuman install terbatas ya, karena memang ada yang versi Windows 10 tapi yang LTSC, yang dia itu lifetime update-nya itu lama, jadi dukungan update-nya itu lama. Itu biasanya yang sekarang itu lagi populer ya, LTSC itu akan butuh beda ya lisensinya tuh, jadi bukan pakai ini. Accept, oke, next. Sudah. Nah di sini ya, di bagian sini kalian pilih upgrade atau custom, karena kita mau install ulang ya, kita install ulang, maka kita pilih custom nih, install. Nah seperti ini nih, ini install ulang ya teman-teman ya, dan kita nanti akan menghapus semuanya nih teman-teman. Jadi ini kita hapus semua nih, baru nanti kita akan install. Kita delete semua ya teman-teman ya, di bagian sini kita delete partisinya, kita delete. Oke, kita delete sampai nanti unallocated space semua teman-teman. Nah ini otomatis nanti file-file yang ada di dalam ya, misalnya di sini kalian install ulang karena SSD kalian atau ada error itu di Windows kalian kayak gitu, yang itu kalian nggak tahu bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin karena sesuatu ya kalian pengen itu benar-benar clean di PC kalian kayak gitu ya. Nah hal ini bisa kalian lakukan nih, seperti di install ulang gitu ya. Jadi kita hapus semuanya kehapus teman-teman, jadi settingan dan lain sebagainya gitu ya. Terlebih kalau misalnya kalian itu mau jual misalnya kayak gitu ya, mau jual kalian perlu kayak gini nih teman-teman, seperti itu. Atau kalau misalnya di situ ya, kalau misalnya mau jual lagi ya SSD-nya yang nggak usah kalian sertakan kayak gitu. Oke, langsung kita ini ya, ini kan udah nih unallocated aja kayak gini, karena kita mau buat SSD itu jadi sistem ya teman-teman. Jadi tinggal kita next aja, nanti biar itu satu SSD itu biar nanti jadi sistem aja seperti itu. Udah beres teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak perlu partisi. Nanti kalau misalnya di sini kita mau ada tambahan penyimpanan kayak gitu, kita bisa tambahkan di sini hard disk gitu ya, hard disk kayak gitu. Seperti itu bro, just like that. Oke, ini sudah. Setelah ini udah, kita nunggu aja di sini sampai nanti kelar gitu ya. Oke, jadi segampang itu teman-teman ya untuk instalasi Windows. Sebenarnya banyak sih tutorial yang ada di internet, itu banyak banget. Kalau misalnya kalian bingung gitu ya. Tapi saya rasa dengan step by step ini saya mengajarkan agar kalian itu di sini tuh memahami teman-teman ya. Jadi konteksnya itu memahami instruksi yang ada. Jadi biasakan itu ya, sehingga apa? Sehingga kalau kalian udah terbiasa kayak gini, itu beda, nanti itu beda sistem operasi pun kalian tidak gagap gitu ya, atau tidak bingungan gitu ya. Tadi udah tak kasih tahu ya caraku untuk memahami sesuatu gitu ya teman-teman. Di situ apalagi yang aku belum tahu di situ, ya kita bisa pakai smartphone, kita searching gitu ya teman-teman. Jadi biasakan diri gitu ya teman-teman, seperti itu, sehingga nanti karena kita tidak ketergantungan dengan mungkin teman kita yang dia udah lebih tahu kayak gitu ya kan. Kadang kalau misalnya orang kita nggak tahu juga sih, itu kalau aku ya teman-teman ya, kalau aku itu kadang mikirnya kalau bisa tak selesaikan sendiri ya tak selesaikan sendiri sih, seperti itu teman-teman. Jadi aku jarang bergantung gitu ya, tentu seperti itu sih gitu. Nah lalu bagaimana dengan tutorial yang ada di YouTube? Kan itu sama-sama win-win solution ya, win-win ya teman-teman ya. Orang yang nonton itu dia akan mendapatkan ilmu, terus orang yang di videonya ditonton itu juga akan dapat itu ya penghasilan ya, walaupun tidak banyak tapi ya ada di situ ya. Jadi kayak win-win solution. Karena kadang ya kalau aku memang karena tidak terbiasa kayak gitu, kadang itu kan orang dia di depannya baik, oke, tapi di belakangnya itu grundel teman-teman ya. Kalau misalnya kita jalui dengar ya, jalui tolong terus ya. Makanya dari dulu memang aku sudah terbiasa kayak gini teman-teman. Jadi lebih biasa aku cari sendiri teman-teman, seperti itu. Biasanya langsung terus kalau nggak tahu cari sendiri, tahu nggak tahu cari sendiri, kerjakan kayak gitu teman-teman, seperti itu.
Jadi udah terbiasa kayak gitu teman-teman. Jadi di situ aku tunjukkan mindsetku seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah itu biasanya dia akan langsung restart sendiri seperti itu teman-teman. Nanti dia akan langsung masuk ke sistem yang sudah terbentuk di situ. Kan tadi kan udah ya, udah istilahnya udah diinstal ke sini ya, ke SSD. Jadi sekarang dia akan langsung ke SSD nih teman, seperti itu. Jadi ini sudah selesai untuk proses instalasinya, tinggal konfigurasi yang, nah ini ya, tinggal konfigurasi saja teman-teman, seperti itu. Tenang saja sudah. Nah kalau kejadian kayak gini nih teman-teman ya, harusnya kan nanti kalau misalnya sudah selesai ya, biasanya teman-teman ya, biasanya akan langsung. Nah kalau kejadian kayak gini ya, kalian perlu copot ya teman-teman ya di sini ya. Kalian perlu copot. Ini kan langsung ini balik lagi ke setup ya, karena tadi bootnya yang pertama ya, bootnya yang pertama itu ke sini. Kita akan langsung copot sehingga nanti untuk boot yang pertama nanti dia akan langsung ke SSD. Ini proses instalasinya sudah selesai, udah di copy ya filenya. Kita close saja. Yes, maka dia akan restart. Oke. Tuh kalian lihat di situ. Nah sekarang dia sudah langsung masuk ke situ ketika flash disknya sudah diambil ya. Ini untuk bootable yang installernya tadi, flash disknya. Dan sekarang ini tinggal konfigurasi saja. Jadi kalau misalnya itu tiba-tiba balik kayak gitu, kalian nggak usah bingung, cabut saja di situ, langsung ini kayak gini. Sudah getting ready teman-teman. Jadi ini jangan di skip dulu ya. Nanti kita akan langsung explainingkan pada kalian apa yang dilakukan setelah kalian instalasi. Jadi agar nanti itu komputer kalian itu benar-benar ready untuk apapun yang basic ya, yang basic, yang ya setidaknya untuk multimedia dan lain sebagainya udah beres semua. Ini nggak tak apa-apain ya teman-teman. Jadi dia biar konfigurasi sendiri nih teman-teman. Nanti akan restart kayak gini, jadi kalian nggak perlu khawatir. Ini kok tiba-tiba komputer restart kayak gitu, tenang saja teman-teman ya. Asalkan di situ SSD kalian nggak rusak aja. Kalau kalian beli baru biasanya akan aman teman-teman ya. Yang penting di sini kalau kalian lihat di video-video yang sebelumnya, di sini ketika kita itu bagian sesuatu kita benar-benar itu berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman. Jadi kita tidak mau neko-neko gitu ya. Jadi sesuatu yang agak meragukan biasanya tidak akan kita bahas. Oke, di sini kita udah mulai ya. Ini kan sudah beres nih. Sekarang tinggal kita konfigurasi menyesuaikan ini teman-teman. Let's start with region is right. Nah, kita bisa pilih region kita nih. Di sini kita pilih Indonesia ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kalian pengen agar ini regionnya ke Amerika ya kalian bisa pilih Amerika gitu ya, nggak masalah sih. Nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya untuk ini. Yes, Oke, lalu di sini dia akan checking. Oh, ini konfirmasi ya teman-teman ya. Tadi kan di awal itu kan kita udah pilih ya. Ini konfirmasi aja. Ini kita bisa ubah lagi di sini nih, teman-teman. Yes. Ini kita bisa tambahkan lagi second keyboard. Kalau kalian itu mau keyboard Arab mungkin kalian bisa add layout ya. Jadi nanti akan ada susunan keyboard yang kedua. Ini karena aku cuman keyboard satu aja di sini, kita skip. Dan di sini kita agar untuk mempermudah ya teman-teman ya. Jadi ini kita langsung terkoneksikan aja ke internet ya teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga kalau udah finish nanti dia akan langsung autentifikasi langsung ngecek lisensinya gitu ya. Sehingga nanti akan benar-benar mantap. Kita masukkan saja di sini untuk passwordnya ya, karena sekarang kebanyakan kalau wifi harus ya teman-teman ya, wifi harus di password ya teman-teman ya, karena bahaya kalau enggak ya. Jadi wifi yang enggak di password itu bahaya teman-teman ya. Bahaya itu kalau misalnya orang dia paham. Nah ini penting, kalau orang paham itu ya itu bahaya, karena ketika orang itu dia masuk ke dalam satu wifi, dia bisa melakukan banyak hal teman-teman, termasuk men-scanning. Misalnya di situ ada ada CCTV misalnya, CCTV di situ gitu ya, atau ada lalu lintas data gitu di situ. Nah orang bisa nimbrung tuh di situ ya teman-teman. Makanya di situ hati-hati. Kenapa kok di sini koneksi internet itu bukan hanya keamanan ini ya, biar orang itu dia tidak ngambil koneksi kalian. Kalau misalnya koneksi kalian itu pakai kuota gitu kan nggak ini ya, kalau misalnya tiba-tiba kuotanya habis itu ya, atau yang pakai FUP nih, yang masih pakai FUP
Kalau misalnya tiba-tiba kok FUP-nya kok udah mentok aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau FUP mentok itu biasanya kan koneksi dia akan langsung down gitu ya, langsung down. Itu yang pakai FUP ya. Karena memang sekarang udah banyak nih. Saya rasa harusnya kalau koneksi internet kabel itu sudah nggak pakai FUP lagi ya teman-teman. Koneksi internet kabel pakai FUP itu kayak kita pakai kuota. Nah seperti itu kita masukkan, oke, security key-nya. Nah biasanya kalau misalnya di sini security key-nya apa bang? Itu kalau misalnya kalian belum tahu untuk ini ya, kan biasanya kalau misalnya kalian langganan internet kabel kayak gitu nanti kan eh setidaknya nih teman-teman. Tapi saya rasa nih kalau kalian itu langganan, saya rasa kalian udah paham seluk beluknya ya teman-teman ya, nantinya harus ngapain aja sih saya rasa ya. Cuman kalau yang kepepetnya itu kalian agak kurang memahami hal ini, biasanya dari petugas dia akan memberikan key-nya gitu ya tuh. Tapi harusnya kalau sekarang sih, tapi saya sarankan kalian harus pelajari ini teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa jelaskan di sini, nanti kan panjang untuk manajemen jaringan kalian sendiri. Jadi biar tidak dikit-dikit itu kalian langsung ini ada trouble bang, ini ada trouble, langsung kalian harus calling pihak ini ya teman-teman ya, pihak lapangan kayak gitu kan. Iya kalau pas sedang tidak sibuk. Kalau pas sibuk itu kan biasanya akan lama ya. Jadi harusnya kalau misalnya kita selesaikan gitu, kita utak-utak sendiri itu bisa langsung gitu ya, kita nggak terlalu tergantung pada mereka gitu kan. Yang penting udah ada koneksi internet, sudah beres gitu ya semuanya. Kayak gitu. Itu harus ketergantungan terus. Termasuk yang paling sepele gitu, kadang yang paling sepele adalah router ya. Ya kalau masa ada error, harus ada error itu tiba-tiba nggak nyambung tapi kok nggak di internet dan lain sebagainya gitu ya. Ya caranya simple, cuman kalian misalnya jabut aja di situ ya, kalian matikan power off, power on lagi atau restart itu namanya teman-teman ya. Itu nanti udah bisa. Itu tapi kalau misalnya pas kalian tuh takut gitu ya, karena takut mencoba sih ya gini. Kalau kayak gini tuh kalau takut mencoba, waduh susah teman-teman ya kayak gini. Nanti akan yang harusnya itu nanti kalian itu tidak menyelesaikan dengan cepat, jadi kalian harus nunggu orang lain gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, masukkan saja di situ untuk key-nya. Oh ya btw jangan lupa ya, di sini kalian centang di bagian connect automatically. Jadi biar apa? Biar nanti itu kalau misalnya di sini itu terhubung, itu kalian tidak perlu langsung harus kontak-kontakan lagi, dia akan langsung otomatis terhubung ke situ nih. Nah kalau sudah kalian bisa next ya teman-teman ya, kalian bisa next. Oke, maka dia akan langsung ya udah tunggu aja di sini dia no we have some important setup to do, tunggu saja. Nah ini yang tak maksud teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu install mau buat bootable ya dari sini ya, dari PC Windows. Nah ini ketika kalian itu masukkan tadi ya download Windows ISO, dia akan langsung masuknya ke sini nih. Karena di sini tuh ada tulisan update nih. Nah kita bisa create Windows 10 installation media. Jadi misalnya di sini ya download now kayak gini. Nah maka dia akan langsung download media creation tool. Nah seperti itu. Pokoknya kalau misalnya kalian itu pakai itu, pastikan koneksi internet kalian itu aman. Ini ada using creating, nah ini dia teman-teman. Ini untuk yang upgrade, terus ini untuk yang buat instalasinya teman-teman. Ini udah ada step by stepnya ya. Oke, seperti itu. Kita bisa pilih edisinya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Di Windows 10 Edition bisa baca sendiri. Nah kalau sudah kayak gini, nah sekarang itu memang kalau untuk yang Windows kita perlu masuk ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya itu kita bisa pakai lokalan. Tapi kalau yang tapi ini Windows 10 sih. Kita buat setup personal use. Oke, next. Nah, seperti ini nih. Jadi apakah kita bisa skip? Nah, di sini kan kita perlu add account ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau Windows 10 ya, ini masih ada pilihan offline account nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau masukkan ini ya, mau sign in ya pakai akunnya, nanti tetap bisa kalian sign in ya, tenang aja. Kalau Windows 11 itu sudah nggak bisa ya untuk yang update sekarang. Kalau yang pas mungkin beberapa tahun yang lalu itu masih bisa offline account.
offline account. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kalian bisa buat offline accountnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih ini ya. Ini kan harus ini. Kita pilih limited experience saja. Oke, setelah itu di sini kita kasih nama ya teman-teman PC-nya. Oke, saya seperti ini, langsung next. Terus ini kalian bisa masukkan password gitu ya. Saya seperti itu, langsung next. Jadi di situ ya. Ini confirm password yang tadi. Oke. Seperti ini. Ini ada kita masukkan bentar. Oke, jadi di sini kita kasih nama ya. Kita kasih nama Oke, kita kasih PC nama ini ya namanya. Jadi oke, di sini kita kasih nama, terus next. Oke, kita kasih password. Oke, next. Kita confirm ya password. Oke, jadi password itu adalah pengaman. Ini ada security question juga. Security kedua. Security ketiga. Apa ya? Oke, kalau sudah next. Oke, just a moment. Sudah selesai ini. Kayaknya udah selesai, nanti akan langsung masuk ke dashboard. Oh, belum. Always access. Oke, kita not no ya. Jadi di sini kita perlu skin gitu ya. Kita not no saja. Dan di sini biasanya tak kasih no. Tapi ini tergantung kalian ya, beda-beda ya. Kalau aku biasanya tak gini kan. Jadi oke. Jadi aku kurang suka berbagi data. Oke, sudah. Terus di sini kita pilih apa ya? Bisnis saja lah. Karena ini memang tak buat bisnis. Oke, next. Wow, sudah ini ya. Udah disambut. We are getting everything ready for you. Tapi kita masih perlu menunggu. Tapi setelah ini kayak udah selesai teman-teman. Oke, itu kan sudah selesai teman-teman. Nah, kita sudah berhasil ya untuk melakukan instalasi dan sekarang kita sudah masuk ke dashboard. Dashboard lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Kita maybe later aja. Oke. Ini benar-benar masih kosongan ya teman-teman ya. Ini masih default aplikasi yang ada di sini nih. Oke, seperti itu. Dan kita cek ya di sini ya, apakah ini kan udah koneksi internet ya, udah terkoneksi ke internet. Harusnya di sini ketika kita sistem. Oke, ini skip for now. Oke, skip for now. Oke, kita sistem, kita lihat di sini di bagian about biasanya. Oke, dia akan lihat kita. Nah, ini dia Edition Pro. Terus kita lihat di bagian ini ya. Change Product and Upgrade to Edition biasanya di sini. Nah, sudah ya teman-teman ya. Jadi activated with a digital license. Sudah teman-teman, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya. Ini udah ngedeteksi nih. Jadi yang penting terkoneksi internet saja di situ, nanti akan ngedeteksi sendiri ya. Langsung gitu deh. Oke, dan ini kalau kalian lihat, ini masih belum ini ya, drivernya ini masih belum keinstall semuanya. Nah, biasanya itu kan di motherboard itu kan dia ada driver ya, teman-teman ya, di motherboard ya. Biasanya ya, teman-teman ya, kalian bisa install itu ya, teman-teman drivernya. Tapi kalau misalnya di situ CD installernya itu udah hilang, ya nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya, teman-teman. Karena di sini biasanya dia akan cari sendiri. Yang penting di sini ini dia akan install sendiri teman-teman, termasuk ini kan ini update ya. Jadi ketika kalian tuh Windows update kayak gini, ketika kalian cek update, maka dia akan mencari ya teman-teman ya, update yang ada di sini, termasuk untuk driver graphic cardnya teman-teman ya. Nah ini ya, kalian bisa lihat dia akan langsung cari teman-teman. Jadi itu adalah cara paling gampang banget ya. Cara paling gampang, yang penting koneksi internet teman-teman. Yang penting koneksi internet. Zaman sekarang kayaknya udah menjadi hal yang umum nih, koneksi internet ya. Itu nanti dia akan langsung mencari nih yang dibutuhkan, termasuk di sini Realtek Semiconductor Corp. Tuh seperti ini. Termasuk di sini removable tool. Ini ada cumulative update ya. Terus ada Net Framework 4.8.
Oke, dan di sini ada kumulatif update lagi gitu ya. Nanti ini juga proses download VGA-nya atau ya graphic card-nya ya, sehingga ini kan masih belum nih, masih loncong. Pokoknya jadi kalian tinggal kayak aja kayak gini itu udah nanti akan beres nih teman-teman. Yang penting kalian udah ke update, langsung kalian cek update, sudah ini nanti dia akan langsung download yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, sembari kita menunggu, nah yang pertama kita perlu install, biasanya yang aku lakukan adalah di sini kan masih Microsoft Edge ya teman-teman ya. Oke, seperti ini dia akan sign ke Microsoft Edge. Welcome the new Microsoft Edge. Di sini complete setup. Di sini continue without sign ya. Kalau misalnya kalian pengen sign dengan akun kalian, kalian bisa langsung masuk ke situ. Dan kelebihannya adalah kalian bisa mendapatkan historinya langsung ya kalau misalnya kalian sinkronisasi, sehingga itu nanti kalian tidak harus memulai dari awal. Nah, ini aku akan download Chrome ya teman-teman. Jadi untuk ini Chrome itu adalah hal yang wajib ya. Google Chrome ini adalah wajib. Walaupun di sini there is no need to download new web browser, karena ini memang sama-sama Chromium. Tapi di sini aku pengen download Chrome. Oke, kita download. Ini kita centang download. Nah ini juga sama ya. Untuk download juga dia butuh koneksi internet juga. Karena ini cuma launcher doang ini teman-teman. Nah ini cuma launcher, nanti dia akan download lagi file penuh. Oke, seperti ini koneksi. Nah habis Chrome biasanya aku akan download Firefox. Biasanya Firefox tak gunakan untuk browsing bebas. Jadi saya tidak perlu nginstal akun di situ. Kalau untuk yang Chrome itu memang kalau misalnya kita sign akun gitu ya, akun kita gitu ya, atau akun Google. Karena memang di sini lalu lintasnya sedang padat, jadi ya koneksi internetnya agak down ya nggak masalah. Karena ini memang nyala semua nih teman-teman, jadi bandwidthnya kepakai semua nih. Jadi memang agak sabar. Tunggu aja teman-teman ya, nanti akan selesai juga. Oke, sembari kita download, kita bisa cek di bagian sini nih. Ya, kalau kita ngecek itu ke bagian device manager ya. Jadi kalian bisa lihat di sini status dari displaynya. Ini masih belum aja ya displaynya di sini. Ini masih monitornya dia pasti generic ya teman-teman ya. Jadi makanya ini belum. Oke, terus ini ada PCI Simple Communication Controller-nya. Ini sebenarnya udah beres kalau misalnya kalian itu install driver yang ada di motherboard bawaannya gitu ya. Makanya biasanya aku tak simpen ya teman-teman ya, sehingga nanti yang dibutuhkan itu bisa langsung tek gitu ya teman-teman. Tapi kalau enggak ya di sini kita bisa langsung cari update driver. Kita bisa search automatic. Oke, search update, Windows update. Nah, dia akan langsung cari di sini. Ini masih belum selesai ya, kurang sedikit lagi. Oh ya, di sini kita akan Firefox. Nah, seperti ini kita download Firefox. Oke. Untuk Firefox, nice, sudah. Kebanyakan sama ya, cuman launcher aja. Jadi oke, kita bisa langsung ke download. Nah ini open, dia akan download ya teman-teman. Yes. Jadi sekarang kebanyakan itu kayak gini ya, dia akan langsung download di background. Oh ya, selanjutnya di sini kita perlu download Khalid ya teman-teman. Nah ini dia yang dibutuhkan, biasanya yang kalau bar instalasi Khalid codec. Nah ini dibutuhkan untuk multimedia kalian, biar kalau kalian komputer video dan sebagainya itu nantinya akan bisa keputar ya kayak gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kalian muter kok ini nggak bisa diputer, nah kalian belum install codec nih, kalian bisa install codecnya. Oke, seperti ini. Biasanya aku kalau misalnya di sini itu aku akan pilih yang mega teman-teman. Nah, ini kan ada yang basic nih. Di sini aku akan pilih yang mega karena ini benar-benar yang paling full, tetapi di sini memang ini butuh agak sabar karena filenya itu agak lebih besar. Kita bisa sembarang ya, server 1, 2, 3 terserah. Nah oke, dia akan langsung download nih teman-teman. Oke, 63 MB itu kecil ya. Nah kalau kalian lihat di sini di Windows Update, dia akan nginstalling satu persatu nih. Nah dia akan install satu persatu nih sampai ini nanti selesai. Nanti dia akan, kalau kita biarkan kayak gini terus, dia akan langsung cari yang dibutuhkan teman-teman, yang dibutuhkan. Termasuk di sini ini kita bisa download dan install langsung gitu ya teman-teman, seperti ini quality update, update kayak gini. Kita langsung aja di sini
biar nanti selesai semua kayak gitu. Itu yang paling gampang. Lalu kalau saya bang, kalau misalnya di sini nggak ada koneksi internet, nah itu dia. Kalau nggak ada koneksi internet, kalian perlu biasakan rule-nya nih. Kalau apalagi kalau misalnya kalian itu biasa kalau di misalnya di kerjaan ya yang sering handle kayak gitu, kan itu nggak mungkin ya satu persatu gitu, misalnya ada banyak komputer kayak gitu kan. Nah, kalian perlu ini sediakan driver kalian kumpulkan gitu ya teman-teman ya. Di situ driver gitu ya, atau kalian itu kan biasanya kan kalau misalnya dalam satu ruang mesti kan sama ya satu pengadaan ya gitu. Misalnya Intel ini, Intel itu gitu ya teman, motherboardnya ini semua kan motherboard menyesuaikan prosesor. Nah itu kan sama semua, jadi kalian udah satu siapkan semua teman-teman, siapkan yang perlu diinstal biasanya kayak gitu, sehingga nanti kalau misalnya kalian pas install itu bisa langsung tanpa harus kalian itu download lagi. Nah kalau update-nya bagaimana gitu ya, update-nya ya biar nanti berjalan gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekarang ini urusan browser udah beres. Biasanya di sini aku akan menjadikan Firefox ini jadi utama ya. Tapi kita tidak perlu import ya teman-teman ya. Sudah biasanya gitu sih. Switch English biasanya aku kan gitu ya. Jadi aku nyamannya kayak gitu. Oke, ini nggak perlu ekstensi ya. Sudah, sembari kita tunggu update-nya. Oh iya, kalian codec sudah teman-teman sudah selesai download. Ini cepet banget ini. Ini aku nggak sia-sia nih langganan provider ISP yang sekarang ini. Oh ya nggak sekarang, tapi aku langganan ISP ini adalah ISP yang pertama, tapi langsung ya teman-teman. Langsung memuaskan. Tapi nggak tahu ya kedepannya kayak apa. Tapi yang jelas sebelum aku berlangganan sesuatu itu aku biasanya akan riset tertentu ya teman-teman. Riset banyak sekali tak riset nih teman-teman ya. Jadi pelanggan yang ngeluh ada nggak, terus bagaimana sih kualitas dari yang teman-temanku ya, seperti itu. Apalagi di tempatku kerja juga ada yang pengalaman pakai suatu itu ya, makanya di situ biasanya sebelum aku berlangganan yang berkaitan dengan duit itu akan riset terlebih dahulu. Karena kalau langganan kayak gini kan tidak hanya sekali dua kali ya teman-teman ya, berlanjut gitu ya. Jadi pastikan itu sesuai dengan kebutuhan ya. Dan di sini kriteria aku adalah yang ini kita normal saja. Next, oke. Langsung di sini kita pilih plus extra ya. Kita install only 64 bit komponen karena di sini kita kan pakai 64 bit ya. Oh iya, tapi di sini kalau kita only 64 bit, nanti kalau ada aplikasi yang dia membutuhkan 32 bit nanti akan bermasalah ya. Jadi di ini biar gini aja teman-teman. Jadi diinstal komplit. Oke, langsung di sini kita next. Oke, next. Sudah teman-teman ya, next. Dan oke, next. Itu kita pilih stereo ya teman-teman. Oke, next. Nah, oke. Ini berhenti dulu teman-teman, berhenti dulu. Jadi jangan next terus ya teman-teman. Jadi ada jeda. Kalau muncul kayak gini additional software offer di sini biar nanti tiba-tiba tidak ada kok tiba-tiba ada software keinstall. Nah ini teman-teman ya. Ini namanya apa ya? Namanya itu adware, adware. Kayak software yang ada di dalam pack yang nyempil itulah. Di sini kita desain ya teman-teman ya. Kita desain biar ini tidak install software tersebut. Tapi kalau kalian butuh ya kalian bisa install. Kalau aku biasanya tak desain. Oke, instalasi selesai dan sekarang multimedia ready. Oke. Browsing ready, multimedia ready. Sekarang nanti tinggal untuk office-nya ya, teman-teman ya. Office-nya di sini kalau untuk komputer yang satu yang ini tidak ada ya, teman-teman ya. Aku kemarin pakainya ini, teman-teman. Pakainya LibreOffice. Karena kalau misalnya kita install lagi nanti harus beli lagi gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Oke, kita pakai LibreOffice ya. Sini kita bisa download LibreOffice atau di sini ya kalian bisa install only Office. Nah, only Office. Jadi only Office ini adalah software Office yang dia kayak mirip-mirip mirip-mirip Microsoft Office. Nah, dan di sini gratis. Walaupun ada versi preaching, tapi kalau yang preaching itu kalau kalian itu butuh cloud-nya, teman-teman ya. Itu kalau kalian cuman butuh produknya ini. Nah, di sini
only desktop. Di sini kalian bisa langsung download di sini desktop editor. Oke, langsung di sini kita download now. Oke, kita download now ya teman-teman ya. Kita download now. Udah, kita ke desktop Windows. Oke, nice. Ini online installer atau kita pilih ini aja ya teman-teman ya. Jadi biar nanti kita bisa install kapanpun tanpa harus install lagi. MSI ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dia akan langsung download. Ini 400 MB teman-teman. Jadi ya setidaknya itu di PC kayak gitu harus ada ini ya teman-teman ya. Entah salah satu ya, tidak harus kalian install semuanya. Jadi kalian pilih aja. Kalau nggak, ini yang gratis ya. Kalau nggak OnlyOffice, LibreOffice itu adalah rekomendasi dari kita ya teman-teman ya. Jadi dua itu ada salah satu rekomendasi ketika kalian tuh pakai di Windows ya, LibreOffice, OnlyOffice. Kalau kalian pengen tampilan yang seperti Microsoft Office, kalian bisa pakai OnlyOffice ini. Oke, kita lihat di Device Manager. Nah, di bagian sini masih belum install ya. Kita lihat di update-nya apakah sudah progress. Nah, ini masih downloading ini. Ini sepertinya belum ya. Kita langsung update saja di sini. Search automatically search updating Windows Update. Oke. View optional update. Nah, di situ ini akan ada beberapa driver update. Klik. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini fungsinya ya langsung ya di Windows. Jadi kita langsung fokusnya ke Windows Update ya teman-teman ya. Di Windows Update. Nah, di Windows Update tadi kan selain update yang tadi, untuk drivernya di sini ada View Optional Update. Nah, di bagian sini itu ada driver update. Kalian bisa klik saja di sini. Ini akan ada banyak yang dibutuhkan nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa pilih saja di sini untuk if you have specific problem, one of this driver make ini dia, keep your driver up to date. Oke, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini Intel Management Engine. Terus ada di sini ya driver update for Intel HD Graphic. Dan untuk chipsetnya ya, chipset. Sebenarnya di sini kalian bisa install semua teman-teman, karena ini berbeda-beda ya di sini. Ini kalian bisa lihat ini ya, chipset Family SM Boost Controller, ada PCI Express root. Tadi yang tadi ya teman-teman ya, yang tadi itu masih pentung-pentung gitu ya di bagian sini. Ini kan masih pentung-pentung nih teman-teman ya. Nanti di sini kalau kalian udah install semua nanti akan beres nih. Jadi kalian bisa install semua aja yang ada di sini. Ini software ini soalnya dia bisa berlaku dari Intel Outer Hardware sampai ini ada Intel Xeon. Yang Xeon itu biasanya digunakan di server ya. Jadi prosesor Intel yang di server. Jadi ini untuk keseluruhan bisa. Dan ini untuk grafiknya langsung deteksi ya, HD grafik gitu ya. Oke, seperti ini kita langsung install aja semuanya di sini. Download and install. Oke. Nanti kalau sudah selesai, ini akan langsung konfigurasi semua termasuk untuk ininya ya, tampilannya jadi nggak lonjong kayak gitu ya. Nggak memanjang kayak nanti normal lah ya teman-teman. Nah, makanya itu ya fungsi dari internet ya ini teman-teman. Jadi memudahkan ini semua gitu ya. Karena ini langsung nih cepet ya. Ini sebenarnya bukan jam 2 ini teman-teman. Kita tadi itu mulai jam 2. Sekarang jam 4 berarti 2 jam. Ini lamanya tuh sebenarnya lama buat ngomongnya itu ya teman-teman di kamera. Oke sih, ini ada yang perlu restart tapi kita ini ya, ada yang perlu restart tapi kita tunggu aja di sini sampai ini ke download semua dulu teman-teman. Baru nanti kita restart ya. Seperti itu biar ini clear ya. Nanti tinggal kalau udah restart. Oke, tunggu saja sampai itu selesai. Baru kita restart. Oh iya. Ini perlu download VLC atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya kalian biasa pakai media player sampai bebas ya teman-teman ya. Tiap orang itu beda-beda ya. Di sini sebenarnya udah ada media player ya di situ kan. Tadi kan kita nginstal codec. Nah, otomatis ada media player klasik. Kalau kalian terbiasa pakai VLC, kalian bisa langsung download VLC ya kan, itu adalah pilihan ya. Semakin banyak itu semakin bagus sebenarnya teman-teman di situ ya. Jadi biasanya kalau nggak di sini media player klasik, VLC, GOM player dulu favoritku ya dulu teman-teman. Tapi sekarang paling nggak ya ini udah cukup sih. Jadi tidak terlalu banyak karena GOM juga sekarang sepertinya berhenti update. Oh tidak ceng. Oke ternyata tidak teman-teman. Ini masih ada. Oh iya sekarang di sini ya ini GOM player. GOM itu ada yang versi berbayar ya teman. Kalau VLC dia full gratis.
Ini dia video LAN VLC. Nah ini kalau kalian butuh sih seperti ini, kalian bisa install. Nih kalau ini aku untuk PC ini saya rasa cukup ya. Jadi aku tidak perlu download lagi gitu ya di sini. Jadi udah cukup media player klasik. Oh ya, BTW di sini yang agak lama di ini ya, di driver HD Intel HD grafiknya ini ya teman-teman. Tapi kalau koneksi internet kalian cepet sih ya cepet. Karena ini agak biasanya 500 MB atau 600 gitu ya teman-teman di situ. Oke, jadi nanti setelah ini udah ready teman-teman. Jadi komputer kalian itu ready untuk kebutuhan basic kalian teman-teman. Browsing sudah bisa, ngetik dokumen, Office dan lain sebagainya udah bisa. Multimedia bisa, udah bisa semua di sini. Oke, internet, oke sudah ready. Tinggal nanti kalian bisa install aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Karena tiap orang biasanya kan beda-beda teman-teman, tergantung pekerjaan ataupun bidang kalian gitu ya teman-teman. Yang DKV sendiri, programming sendiri kayak gitu kan beda-beda. Softwarenya kan juga beda-beda. Kalau misalnya kalian juga programming juga DKV ataupun Office dan lain sebagainya ya bebas selagi SSD kalian itu mencukupi kan di situ kan terbatas ya teman-teman ya, terbatas di ukuran SSD-nya 128 itu lumayan ini mepet. Sebenarnya aku mau beli yang 256 atau yang 512 tapi kayaknya sayang ini kayaknya masih belum. Ini aku belinya itu pas itu ya yang harga ekstrim bro. Kalau harganya masih biasa aja biasanya aku akan tunda dulu lah. Kalau pas harganya ekstrim baru tak ambil. Oke. Oke, jadi habis ini nanti restart. Setelah restart berarti videonya selesai teman-teman. Oke, lalu bagaimana dengan perangkat-perangkat Bluetooth? Ya, kalau misalnya yang Bluetooth biasanya butuh pairing lagi. Kalau untuk yang perangkat-perangkat seperti mouse atau keyboard itu yang dia kabel, biasanya udah nggak perlu pairing lagi ya. Ya jelas ya teman-teman. Kalau untuk yang ini, kalian misalnya lihat ini. Nah, untuk ini teman-teman di sini, ini plug and play teman-teman di sini. Jadi yang dia pakai RF ya, pakai RF, ya semacam ini dongle RF. Kalian tidak perlu pairing lagi, itu akan langsung. Nah itu kelebihannya. Tapi kalau kalian pakai device Bluetooth, itu kalian perlu pairing lagi. Audio tadi kan sudah ada ya, Realtek tadi teman-teman. Jadi kalau ini udah, pokoknya ini kalau udah selesai, itu nanti udah beres semua teman-teman. Bagaimana dengan koneksi LAN gitu ya, LAN pakai kabel gitu ya. Biasanya kalau pakai kabel biasanya udah langsung teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu konfigurasi, tidak perlu masukkan ini ya, password dan lain sebagainya. Kalau kalian pakai internet kabel Ethernet itu yang di belakang, wah kayaknya nggak kelihatan ya, di situlah pokoknya ya Ethernet itu biasanya langsung. Jadi nggak usah bingung untuk yang itu ya, biasanya udah langsung connect internet. Loh bang, itu setting kayak gini kalian nggak takut gitu ya kalau misalnya terjadi apa-apa di situ? Biasanya kalau di sini di komputer itu kalau ada short ataupun ada ya, itu sangat jarang ya, walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. Di sini misalnya kabel ya biasanya ya teman-teman ya, kabel, jadi perlu hati-hati juga kalau misalnya ada kabel-kabel terkelupas dan lain sebagainya, kalian perlu hati-hati. Kalau PC biasanya jangan jarang ya kalau misalnya di sini, karena sudah biasanya ya teman-teman ya udah distandarisasi ya, udah standarisasi produksi keamanan gitu ya, dan ya udah lah teman-teman ya, asalkan kalian tidak beli yang abal-abal aja teman-teman, seperti itu ya. Produk yang abal-abal itu bahaya. Jadi kalau misalnya itu, kalau kalian pengen ngejar keamanan di situ, kalian bisa beli yang benar-benar di situ ya resmi gitu ya, atau ke orang yang kalian percaya gitu ya, karena memang hati-hati juga nih kayak gini. Tapi bisa dilihat teman-teman ya, biasanya kalau misalnya kalian beli itu ya dari kok ada solderannya, ada ininya, ada dusnya atau enggak gitu ya teman-teman, seperti itu nanti akan kelihatan. Biasanya kalau misalnya itu benar-benar baru itu akan ada dus komplit, biasanya kayak gitu teman-teman. Tapi sangat jarang ya teman-teman ya, sangat jarang di situ. Yang penting di sini kalian perlu aware sebelum membeli, itu aja sih teman-teman. Sebelum beli dilihat-lihat dulu, ini udah tuh kan, itu udah kecelap-kecelap tuh tadi teman-teman, jadi udah ke-install. Nah ini butuh restart nih, tuh restart required, tapi ini masih download, biar selesai aja ya di situ. Nanti kalau udah langsung kita restart. Lalu bagaimana dengan power supply? Nah ini power supply itu power supply yang biasa ya teman-teman ya, ini power supply power logic kalau kalian lihat di sini. Nah itu ya power logic itu adalah power supply yang lama.
Sampai sekarang itu bertahun-tahun juga nggak masalah, cuman ya perlu diganti kalau misalnya di sini kita kan mau nambahkan HDD. Karena kan juga kemampuan menyalurkan listriknya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Dulu udah mau tak ganti, tetapi ada interupsi. Dan sekarang udah kembali lagi nih di sini. Sehingga di situ nanti kemungkinan kalau misalnya memungkinkan kita akan ganti, teman-teman. Pokoknya kita menyesuaikan kebutuhan ya, teman-teman. Tapi memang udah tak planning mau ganti power supply. Oke, kurang sedikit lagi. Ini 95%. Dan video ini final gitu ya. Nah, tetapi yang jelas teman-teman, dari pembahasan awal sampai akhir. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Ini sebagai penutup juga. Jadi yang namanya sebuah sistem komputer dari hardware ya, dari hardware di sini ada motherboard itu yang utama dan prosesor. Nah, itu pemegang peranannya penting karena itu ada otak dari si PC ya, prosesor. Motherboard dia akan menyesuaikan prosesornya. Jadi yang pertama kalian itu target itu kalian mau prosesornya apa gitu ya. Di situ generasi keberapa gitu ya. Biasanya patokannya adalah generasi. Kalau di sini pakai Intel, kan aku jarang pakai AMD, aku nggak pernah pakai AMD karena ada dua pemain itu yang di sektor PC mobile, AMD sama Intel. Dan sekarang ada yang ARM juga ya, ARM mulai melambah ke desktop ya, arsitektur ya ARM itu. Kalau AMD sama Intel dia pakai X64, X86. Sedangkan untuk ARM itu sendiri dia arsitektur biasa digunakan di mobile sih. Tapi saat ini banyak perangkat yang dia pakai ARM. Nah, makanya kenapa kok arsitektur sebuah prosesor itu berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi beda arsitektur juga beda OS-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di situ tidak didukung ya, tidak ada dukungan dari OS-nya gitu ya, sistem operasinya misalnya ya, contoh misalnya Windows misalnya dikatakanlah, tapi Windows bisa ada ARM, versi ARM-nya. Windows kayak gini dipaksakan di prosesor ARM ya jelas tidak bisa teman-teman ya, karena di situ ada instruksi-instruksi. Kecuali jika memang OS-nya sudah disesuaikan untuk prosesor ARM. Seperti itu. Jadi ada perhitungannya. Jadi beda ya, beda arsitektur, tidak bisa pakai software yang sama gitu ya. Udah beda lingkungan. Makanya kadang kita butuh untuk menginstal software yang dia support ARM misalnya kayak gitu, atau kan biasanya kalau yang desktop itu kan memang kalau yang AMD 64 itu ya teman-teman ya, atau X64, X86 kayak gitu ya, itu udah beda. Makanya kenapa kok ARM sama yang biasa dipakai Intel sama AMD kayak gitu beda, itu beda teman-teman, karena beda arsitekturnya. Nah, yang aku tahu itu untuk CPU atau ya prosesor ya, di situ lebih spesifik ya, prosesor itu biasanya ada dua jenis. Yang aku tahu ada dua ya teman-teman ya, RISC sama CISC. Dan nah itu kayak ARM sama itu tadi yang dipakai AMD sama Intel. Jadi itu set instruksi ya teman-teman ya, set instruksi. Yang dipakai ARM itu dia pakai RISC, jadi dia pakai Reduced Instruction Set Computing, dimana instruksi yang itu memiliki set instruksi yang lebih sederhana dan terbatas, dan instruksi-instruksi yang lebih sederhana memungkinkan eksekusi yang lebih cepat bro. Nah, jadi yang biasanya pakai itu adalah ARM, sedangkan untuk yang biasa dipakai AMD sama Intel ya, itu kan dia arsitektur X86 ya teman-teman. Itu dia CISC atau Complex Instruction Set Computing ya, CISC. Itu memiliki set instruksi yang lebih kompleks dan kaya, jadi makanya kan ya banyak ya, gede-gede gitu ya teman-teman. Instruksi-instruksi yang lebih kompleks memungkinkan untuk melakukan berbagai macam operasi dengan satu instruksi saja, seperti itu. Jadi itu teman-teman ya patokannya biasanya. Kalau untuk 32 bit sama 64 bit itu perbedaan yang ada di lebar jalur datanya bro, sama ukuran integer yang digunakan oleh prosesor. 64 bit itu jauh lebih besar ya teman-teman ya, dan sekarang memang kebanyakan 64 bit.
installing ya teman-teman ya, sedang installing. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau aku biasanya patokannya itu sih, cuman ada dua itu soalnya ya, desktop mobile gitu ya teman-teman. Walaupun sekarang udah ada yang campur ke desktop ya, ranah desktop, tapi kan tetap aja ya set instruksinya itu lebih kompleks yang dipakai oleh AMD atau Intel. Nah, sebenarnya di situ AMD dan Intel itu memiliki arsitektur yang sama teman-teman ya, yaitu arsitektur x86. Nah, sebenarnya x86 itu arsitekturnya dikembangkan oleh Intel, dimana kemudian itu diadopsi oleh AMD gitu ya teman-teman. Nah, nanti kembangkan lagi, ujung-ujungnya balik lagi gitu ya. Jadi kayak nantinya bekerja sama gitu ya tentunya AMD. Kan AMD sekarang kan dia memakai sebenarnya dari x86 ya, tapi dia memiliki penamaan sendiri ya, x64 teman-teman. Biasanya dikenal x64. Oke, di situ langsung restart teman-teman ya. Ketika sudah selesai ternyata, udah selesai semua, dia langsung restart sendiri tanpa kita perlu restartkan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata tidak restart tetapi sleep. Oke, gitu teman-teman ya. AMD Intel itu kayak mereka itu bekerja sebenarnya sama gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang untuk Intel dia pakai X8, sama-sama ya, keduanya itu sama-sama X86 teman-teman. Cuman di AMD lebih dikenal di X64, dan di Intel X86 sama X8664 kayak gitu teman-teman. Jadi itu bukan suatu perbedaan yang signifikan teman-teman, karena buktinya adalah software yang dikembangkan tetap bisa dijalankan gitu ya, jadi tidak ada perbedaan yang besar gitu ya teman-teman ya. Gitu, berbeda sama ARM, karena ARM udah beda lagi ya untuk masuk set instruksinya yang tadi yang kita jelaskan tadi ya, yang satunya itu yang ARM dia pakai RISC, sedangkan untuk yang X86 yang dipakai AMD sama Intel ya, dia pakai CISC, makanya lebih kompleks. Karena untuk ARM sendiri makanya sering dipakai di smartphone karena memang itu ya kecil. Jadi kalau kalian bandingkan smartphone dengan PC, jelas itu jauh lebih berbeda. PC bisa menangani pekerjaan yang lebih kompleks, dan software-software di PC itu biasanya akan lebih ibaratnya kalau kekuatan ya akan lebih kuat gitu ya teman-teman ya. Dia lebih kuat, itu bisa menangani banyak hal gitu ya teman, hitungannya gitu ya teman. Walaupun sekarang juga sama ya, tentu tergantung tugasnya seperti apa, tetapi yang jelas kalau kita kasih kinerja, jelas ya kinerja yang berat itu bisa ditangani PC. Tapi kalau misalnya kinerja berat itu dialihkan ke smartphone dengan kadar yang sama, itu akan kesusahan ya. Itulah simpelnya kayak gitu. Sebenarnya aku juga baru tahu ya teman-teman, di beberapa tahun lalu ya, ternyata si Intel, walaupun Intel sama AMD itu kelihatan saingan di sini, ternyata dulunya juga mereka berdua itu kayak apa ya, kerjasama, tetapi kerjasama yang gimana ya, ibaratkan aja itu saingan, pesaing ya. Keduanya kan memang pemain desktop kan ya, cuman itu ya, dua itu ya untuk desktop. Jadi kayak persaingan, tetapi itu persaingan yang keduanya itu saling memberi timbal balik satu sama lain gitulah ya teman-teman ya, ibarat gitu ya. Ya kayak persaingan yang ini mengembangkan ini, satunya nggak mau kalah ya kayak gitu ya. Tapi bukan berarti itu saling menjatuhkan dengan cara sabotase ataupun apa, enggak ya, tidak kayak gitu. Itu namanya persaingan tidak sehat. Tetapi lebih ke ini menggunakan fitur apa, ini fiturku terbaik nih kayak gini, kamu mau bisa apa gitu ya, kamu mengembangkan apa gitu ya. Jadi saling kejar-kejaran di situ ya teman-teman ya. Ya itulah yang namanya persaingan gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Keduanya sama, jadi kita tidak terlalu ribet masalah software ya, masalah software dan sistem operasi gitu ya teman-teman di sini. Nah, cuman yang berbeda ya itu tadi ya, kalau untuk ARM. Makanya Windows sendiri aku tahu jadi untuk Windows sepertinya ada yang versi ARM. Nah, ini dia. Nah, ini ada Windows Disk Image ISO ARM based ya teman-teman. Jadi ARM itu sendiri teman-teman, seperti itu. Bandingkan sama yang tadi yang desktop gitu ya. Kan tidak ada tuh untuk yang Intel terus sama AMD sendiri gitu, karena yang berbeda ya cuman itu tadi. Itu gampang aja teman, aku kalau menjelaskan biasanya kayak gitu, karena
Itu kalau misalnya ditelusuri lagi itu sejarahnya wah ngeri, ada lagi tuh, ada panjang banget dan tidak bisa kita selesaikan dalam satu video ini gitu ya. Seperti itu, karena di balik situ kan ada di balik arsitektur itu ada orang-orang itu ya, ada company-company atau perusahaan-perusahaan yang tentu mereka akan berperan dalam perkembangan teknologi di situ, teman-teman ya. Kalau di sini makanya kan ada ARM penguasa mobile, terus X86 penguasa desktop. Ya sih, itu sih sebenarnya teman-teman. Walaupun keduanya bisa saling beririsan, di satunya yang desktop itu juga bisa ke mobile, tetapi tetap aja siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah yang fokus di situ, ARM, karena udah benar-benar itu biasa dipakai untuk mobile ya. Jadi ekosistem untuk mobile sudah biasa pakai ARM kayak gitu ya. Jadi ya pengembangannya itu jauh lebih familiar ARM gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan pengembangnya juga udah banyak make itu karena beda-beda teman-teman, nanti set instruksi dan lain sebagainya ya itu udah berbeda-beda, penanganannya udah berbeda-beda gitu. Dulu kan juga pernah kayaknya di Asus Zenfone ya dia pakai Intel. Nah ini dulu kan pernah ada nih Asus Zenfone dia pakai Intel Atom teman-teman ya. Jadi Intel pernah menjajah mobile ya, pasar mobile. Jadi ada sejarah panjang yang pasti. Intel Atom Z. Nah ini dia Z processor. Intel Z. Ini sektornya mobile. Tentu arsitekturnya berbeda teman-teman. Oke. Nah seperti itu. Apakah Intel Atom itu dia adalah ARM? Bukan ya teman-teman. Itu berbeda teman-teman. Itu berbeda. Cuman memang itu sebenarnya dia menyasar di mobile waktu itu, tetapi memang sekarang udah dihentikan ya untuk itu. Jadi hengkang dari situ. Jadi Zenfone sebenarnya aku udah punya itu yang versi Intel itu ya. Sayangnya dulu itu yang Intel yang Asus Zenfone 5 ya, itu dulu kejegur gitu ya. Jadi rusak teman-teman. Nah, tetapi masih ada kayaknya untuk bangkainya ya, bangkai Asus Zenfone-nya. Dan di situ ada prosesornya tentu ya. Jadi untuk Intel Atom itu dia tetap ya based on X86 architecture. Ya, makanya kan banyak isu juga ya, jadi gampang panas dan lain sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Gitu ya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Ternyata enggak, ding. Tadi itu bukan restart teman-teman. Ini kita harus restart secara manual. Kita pencet tombol ini ya, restart now. Oke, restart. Sudah. Kita restart. Jadi itu teman-teman, kalau kita ngomongin kayak gitu, itu juga aku juga masih belum terlalu banyak ilmunya di situ. Yang jelas itu yang aku pahami, yang aku tahu. Karena banyak sekali itu kompleks banget teman-teman, karena di situ ada perusahaan-perusahaan di dalamnya, tentu kan itu berkaitan dengan bisnis dan paten dan lain sebagainya, termasuk arsitektur itu juga ada patennya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan perusahaan yang memakai arsitektur tersebut dia juga akan membayar paten tersebut ya, biaya juga gitu ya, lisensi dan lain sebagainya. Yes, pokoknya kompleks ya, pokoknya itu kompleks. Terus di situ tadi prosesor ya teman-teman ya, prosesor itu makanya pemegang inti dari itu ya teman-teman, inti dari software. Jadi termasuk OS ini dia akan menentukan OS mana tuh yang tepat ya, prosesornya. Kalau kalian pakai mobile, masa kalian mau pakai Windows itu kan. Jadi perlu dikonvert ya, kayak kalau misalnya kalian lihat itu ada yang dia itu pakai ARM ya, ARM tetapi dia bisa menjalankan Windows. Tentu itu ada proses-proses di baliknya gitu ya teman-teman, dimana itu menyesuaikan set instruksi yang ada gitu ya. Makanya tidak sembarangan yang dari sini misalnya dari official langsung di situ, langsung ditaruh di situ kan nggak bisa juga gitu ya. Mesti ada sesuatu gitu ya teman-teman di situ yang membuat itu bisa berjalan gitu ya di mobile atau yang memiliki arsitektur ARM seperti itu. Dan dibalik itu aku belum bisa memberikan penjelasan secara lebih rinci. Jadi ya kira-kira seperti itu aja. Dan setelah itu di situ ada RAM ya, ada hard disk dan sebagainya gitu ya. Tapi yang memang memegang peranan penting ya prosesor, RAM, motherboard itu teman-teman, power supply ya.
Dan untuk yang lain, komputer yang tidak ada hard disknya pun dia masih bisa jalan ya, walaupun masuk ke BIOS doang. Atau dia memanfaatkan RAM ya untuk pengoperasian sementara, seperti itu. Ya, seperti inilah komputer. Dan working on update, dia akan apply update-nya teman-teman. Setelah itu video ini selesai. Oke, lalu Chromebook gimana? Nah, ini dia. Lalu bagaimana dengan Chromebook? Chromebook ini kan dia juga bisa Google Play ya. Ini bisa Google Play juga, dia bisa menjalankan Android ya secara virtual teman-teman. Ya, secara virtual itu memungkinkan. Artinya apa? Ini di sini dia pakai Intel loh, dia tidak walaupun ada Chrome OS yang dia pakai ARM ya teman-teman. Pakai ARM tapi di sini tuh dia pakai Intel Celeron teman-teman seperti ini. Jadi dia pakai arsitektur x86 64 ya, x86 64 dari Intel. Dan buktinya dia bisa menjalankan virtualisasi ya, virtualisasi itu ya teman-teman, mobile. Nah, jadi ya sama aja seperti yang orang yang bisa nginstal Windows di smartphone-nya ya, modelnya ya seperti itu teman-teman. Itu juga bisa, itu memungkinkan. Tetapi ya memang perlu ilmu yang lebih kompleks lagi, yang lebih dalam lagi tentang hal itu gitu ya teman-teman. Dan saya tidak bisa berkomentar lebih kalau membahas tentang hal itu. Oke, sudah teman-teman, di sini kita masuk. Oke, kita lihat apakah ini masih manjang-manjang atau dia sudah normal karena udah keinstall Intel HD. Kita lihat di sini, woi masih gini ya. Oke, kita akan langsung klik kanan, terus kita ini kan grafik sudah ya keinstall, kita display. Oke, bentar, ini masih belum jalan ini. Saya more, got it, close. Ini masih belum jalan. Kita ngaturnya di sini aja deh, di graphic option. Oke, properties. Oke, di sini ada display nih, display. Nah ini ya, kita pilih ini. Oke, ini sudah ya, mentoknya 60. Oke, harusnya ini udah ya. Yes. Kenapa ini masih lonjong? Ini masih lonjong ini. Display setting 740. Harusnya 1280 kali. Harusnya ini teman-teman 13. Masa harus manual gini? Revert. Bentar. 1280 kali 726. Oke, keep change. Oh, ternyata belum manual ya. 1280 kali 768 ya. Oke, 768 sesuai dengan yang ada di sini nih tadi. 768 sesuaikan ini. Tapi maksimal menyesuaikan monitor kayaknya teman-teman. Ya, menyesuaikan monitor. Oke, dan sekarang sudah normal teman-teman. Udah normal sekarang kayak gini dan sudah ready to rock. Oke ya, biasanya di sini akan aku matikan di bagian sini ya teman-teman. Ini biar bikin lemot ya, bikin lemot. Jadi di sini aku tak matikan untuk ini. Kita nonaktifkan. Oke, di sini ya, klik kanan. Oke, klik kanan pada bagian ini. Terus di sini kita pada bagian news, di sini kita turn off. Oke, Oke, sudah selesai. Oh ya, di sini finalnya kita klik kanan, device manager. Kita perlihatkan pada kalian sekarang sudah tidak ada yang pentung. Nah, kalian bisa lihat di sini tadi ada yang pentung, sekarang sudah tidak ada yang pentung, teman-teman. Jadi the step by step is working. Display, oke, Intel HD graphic. Oke teman-teman, jadi sudah selesai. Ini sudah ready to rock. Dan semoga ini nanti pembahasan kita bermanfaat buat kalian. Dan kalau ada yang ditanyakan kalian bisa ke kotak komentar. Oke, dan sorry ini tadi agak bulat karena kita tidak pakai script, jadi langsung teman-teman. Oke, langsung. Lalu bagaimana performa Intel generasi ketiga 2025 dengan Windows 10? Ya seperti ini teman-teman. Jadi
i3-3220 generasi ketiga ini. Kalau kalian lihat ini well ya teman-teman ya di sini, dibandingkan di laptop adikku yang generasinya agak lebih baru gitu ya teman. Lama deh, sama-sama tapi Celeron itu dalam mod. Tergantung speednya juga teman-teman, karena ini speednya 3.30, jadi lumayan ya. Jadi itu tidak lemot gitu ya teman-teman, tidak lemot. Ini menarik ini, kalau misalnya ini spesifikasi laptop ini juga udah cukup mumpuni. Sekarang juga banyak ya yang laptop jadul bekas itu yang dijual yang memiliki spesifikasi yang seperti ini. Oke. X86 ARM, X86 ARM. Alright. Oke, kira-kira seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya di sini kita punya set komputer berdiri teman-teman. Nah, jadi titik yang biasanya kan duduk ya. Di sini kita udah punya nih, jadi punya dua nih sekarang. Nah, seperti ini. Jadi ini spek yang dia itu bisa, ini kesampaian akhirnya teman-teman ya. Akhirnya kesampaian kita punya set yang semacam ini. Jadi ini itu berdiri nanti teman-teman. Jadi kalau bosan duduk gitu ya teman-teman, kalau duduk gitu ya. Nah, kalau berdiri kayak gini. Seperti itu teman-teman. Jadi keren teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini gitu ya. Jadi kayak ini padahal baru sehari itu udah kita coba dengan seperti ini tuh bisa fresh teman. Kalau biasanya tuh kayak mumet duduk gitu ya, ini berdiri kayak gini bisa lebih fresh gitu ya teman-teman, seperti itu. Apalagi di sini tuh sambil gini nih tuh. Nah gini kalau ada ininya ya, ini sambil jalan kayak gini kan teman-teman, tuh kan keren nih. Saya berdiri kayak gini, ini tak setup sama ya, sejajar gitu ya dengan tinggiku gitu ya teman, seperti itu. Dan untuk keyboardnya kita pakai ini teman-teman, ini awet banget teman-teman ya, Tafir, dan dia memakai baterai Nokia lawas, jadi bisa di charge gitu. Habis ini install Android Studio.